apakah penderita diabetes boleh dibekam? Karena banyak yang berpikir, kalau dia berbekam, nanti lukanya akan muncul, tidak sembuh-sembuh gitu loh. Nah, coba kita main sedikit logika kita, ya. Bagian tubuh seseorang yang terkena diabetes itu yang sering kena luka dan tidak sembuh itu bagian yang di ujung-ujung atau di atas? Oke, satu poin. Poin kedua, titik bekam itu kebanyakan di atas atau di bawah? Okay. Jadi sebenarnya relatif aman, bahkan justru sangat baik dalam memperbaiki fungsi organ-organ dalam. Karena bekamnya kan di sini, kan di daerah punggung terutama ya, sehingga dia dekat dengan jantung. Ya, jantung dekat artinya apa? Kalaulah dia butuh suplai darah lebih banyak, itu jauh lebih mudah diberikan oleh jantung. Kalaulah seandainya kapasitas jantung itu juga melemah, tapi karena dekat lebih cepat sampainya. Kan jantung bisa melemah juga. Namanya dalam ilmu dia bukan dalam endokrin itu mereka sebutnya kardiopati, lemahnya jantung. Ya, tapi karena dekat, pipanya nggak perlu panjang. Gitu. Jadi kalau orang diabetes boleh dibekam nggak? Kalau secara teori dan kepahaman saya boleh, nggak masalah, silakan aja. Manfaatnya apa? Diabetes itu masalahnya apa sebenarnya sekarang? Ini pentingnya. Masalah diabetes sekarang itu bukan cuma sekedar gula darah yang tinggi sekarang. Ya, ini Bapak Ibu pahami sekali. Kurangi stop gula pasir, kurangi tepung teriguan, kurangi apa gitu kan, nasi kan? Kenapa? Karena masalahnya ini, habis makan sesuatu yang manis bukan berenergi tapi lemes. Benar Fatik? Tahu? Habis makan minum teh manis, makan apa lagi? Bulu-buluan, kue-kuean, pokoknya manis-manis, boro-boro dapat tenaga, harusnya kan manis memberi tenaga, tapi justru malah lemes. Itu namanya adrenal fatigue. Artinya apa? Anda sudah harus waspada. Ini petugas sudah mulai letih. Ya. Nah, bekam itu ya, saya nggak tahu penelitiannya sejauh mana, tapi kalau secara teorinya bisa sampai ke arah sana. Dia memperbaiki keseimbangan insulinnya, keseimbangan gula darahnya, termasuk juga ke pankreasnya itu setahu saya bisa. Ya, tapi yang paling penting adalah kita yang juga harus disiplin. Ya, makanya kalau saya tahu kalau sudah kadang-kadang kan hilaf juga kan, ada banyak makan yang manis gitu kan, itu biasanya prinsip sederhana itu gampang sebenarnya. Kalau Anda kebanyakan manis, makannya pahit. Anda nggak suka pahit, tapi pahit itu harus Anda telan. Harus Anda makan, karena dia bermanfaat. Makanya kopi itu, saya sekarang lebih senang kopi yang pahit. Karena ada dua kopi kan, kopi nikmat, kopi sehat. Kopi nikmat, kopi dikasih krim, kasih gula merah, itu kopi nikmat tuh. Tapi kopi sehat apa? Plain, tawar dia. Jadi kalau Anda habis makan ya, manis-manis gitu tuh, minum yang pahit-pahit. Ya, sekarang makanya di satu kafe di Jakarta tuh, saya nggak promo kafe ini, cuman kafe ini kayaknya kafe tapi jual jamu. Dan ada tantangan minum satu sloki sambiloto. Saya belum berani mencoba. Mahal dijual segini 50.000. Sambiloto cair, masya Allah. Ya, makanya pahitan. Ya, pahit. Jadi kopi itu pahit. Kopi itu bagus buat orang diabetes, bagus. Jangan berlebihan aja. Teh pahit juga bisa, kan teh kan teh hijau gitu, itu juga bisa tuh. Atau ya sambiloto, broto wali gitu lah. Ya, makanya kalau sudah terlalu banyak manis dalam kehidupan kita, tambahkanlah pahitan supaya seimbang, ya, supaya nggak insulin resisten.